Dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Engkau Allah besertaku. Aku ada dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Engkau Allah besertaku. Aku ada karena-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, lebih lagi kita mau beribadah di tempat ini. Kita akan membacakan iman rasuli kita untuk sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya bahwa Allah firman Tuhan, firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau bilang terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kami Bapa. Kami ada di minggu yang pertama di tahun ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami membawa hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang kami rindukan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Roh-Mu hadir di tempat ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang dengan sakit, kami akan pulang dengan kesembuhan. Kami datang dengan kesusahan, kami akan dihiburkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami layak ditinggikan di tempat ini. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan dan bersorak bagi nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus
sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Berjemaat Tuhan, dengan keyakinan katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Sungguh Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Lagi dengan segenap iman, sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Sungguh Dia Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, ku sembah Kau, amin. Ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, amin. Ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Ku sembah Kau, ku agungkan Tuhan. Sungguh Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh, dalam bangsa kaya bangsa. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Bersama saudara katakan, ku sembah Kau, amin Tuhan. Ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Mari kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, kami agungkan Kau di tempat ini Tuhan. ajaib Dalam hidup
Tuhan Yesus. Sungguh kau ajaib. Ku sembah. Yesus kau jawab. Yesus kau jawab. Yesus kau jawabanku. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan Yesus. Sungguh Dia yang ajaib, Dia yang Allah yang luar biasa. Ajaib dalam hidup kami Tuhan. Yesus, sungguh kau kekuatan kami Tuhan. Sungguh kau kekuatan kami Tuhan. Dalam kami menjalani hidup kami, kami tahu ada Engkau Tuhan yang dalam hidup kami. Sikia rabasa saya rabasya rabase. Terus Bapak Ibu Saudara akan menyembahnya kepada Tuhan. Tiada alasan untuk kami menyerah Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Sungguh kau jawaban dari setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Sungguh kau Tuhan yang pulihkanku, yang selamatkanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus berikan bagi kehidupan kita. Kita berdiri sampai saat ini. Kita berdiri sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena cinta Tuhan yang begitu besar yang Dia berikan bagi hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Kau gantikan hidup kami dengan hidup-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Manusia boleh mengecewakan kami, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terus bawa sembahmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga.
Mari Bapak Ibu Saudara katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga. Berjemaah Tuhan saya katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, amin, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, tiada ternilai salibmu, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Mari katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat, tiada ternilai, tiada ternilai salibmu Tuhan, amin, sungguh berharga. Mari katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian hanya bagi namamu Tuhan, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau Yesus. Mari kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh berharga Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan bahwa kehadiran-Mu di tempat ini membuktikan kami ada sampai saat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan saat ini kami mau bersorak bersuka cita bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi di tempat ini. Come on. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan di tempat ini. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Sama-sama katakan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Sama-sama katakan, dengan imanku ku selamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita katakan, kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Katakan, Kaulah sumberku aku. Mari angkat tanganku katakan, lembah yang gelap aku lewati. Sebab Engkau serta kami Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku bersamakan. Oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku diserahkan. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Allah kita Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, angkat tanganku ku sorakan. Haleluya. Dengan keras Bapak Ibu Saudara kita katakan, Namamu berkuasa. amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan. Kau hebat Tuhan. Berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku. Kami sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Sungguh hebat Allah yang perkasa, berkuasa sama. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut ke lagu yang kedua, boleh lihat samping kiri kanan, katakan, engkau diberkati oleh Tuhan. Kau diberkati oleh Tuhan. Kau diberkati. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau mentinggikan nama Tuhan kita di tempat ini. Sebab kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kaki. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan, ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Kau segala raja. Terpujilah Allah raja, segala raja. Serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang mempunyai anak sekolah minggu boleh turun ke lantai pertama, akan dilayani oleh sekolah minggu. Janjimu menopangku, berjalan bersama kami Tuhan, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan janjimu menopangku, berjalan bersama kami Tuhan Yesus di setiap musim hidup. Sama-sama kita katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. tiada dapat gantikan-Mu Tuhan Yesus. Menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Oh, mari sama-sama kita katakan pujian. Ya dan amin. Janjimu, Janjimu menopangku, berjalan di setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Katakan, Yesus, sungguh kami cinta padamu. Cinta padamu. Oh, Yesus, tetaplah bersama.
Kasih dulu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Yesus, aku cinta padamu. Kita bersama-sama dengan kami Tuhan. Tiada yang gantikanmu, tiada yang dapat ganti. Sungguhlah jaminan kami Tuhan. Mari kita bersaudara lagi katakan, Yesus, so kami cinta padamu Tuhan. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Mari saudara katakan, Yesus, Yesus, Aku cinta padamu, Yesus. tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Tiada yang dapat menggantikanmu Tuhan. tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan Sekali lagi sama-sama hidupku. katakan, tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Satu hal yang kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat menggantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu kami pagi hari ini menyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar pujian dan penyembahan itu berbau harum dan Engkau disenangkan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi mulut indah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu. Segalanya kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mulai pemberitaan firman-Mu, iman kami bertumbuh. Iman kami dikuatkan. Iman kami mengalami pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid sehingga saat kami mendengarkan, hati kami menjadi tanah yang subur yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kuasa-kuasa yang mencoba menggagalkan firman itu bertumbuh di dalam hati kami. Engkau bentengi setiap kami Tuhan. Engkau jagai setiap kami Tuhan. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan tidak ada gangguan yang datang. Biarlah kami terus fokus Tuhan hanya mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini di minggu pertama di tahun 2024. Dan saya percaya di tahun 2004 ini saya berdoa kepada semua jemaat Tuhan baik yang datang pagi hari ini di tempat ini dan menyaksikan secara online. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pagi hari ini mari kita sama-sama belajar. Tema yang diberikan oleh GBI sepanjang bulan ini adalah berbicara mengenai iman dan firman Tuhan.
Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai iman dan firman Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang iman, kalau kita berbicara tentang iman, sekali lagi saya katakan, yang muncul di benak kita mengenai firman Tuhan adalah mengenai Ibrani 11 ayat pertama. Di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita sudah belajar di akhir tahun kemarin, dan saya baru, kalender judul khotbah ini saya baru lihat sekitar 2 minggu yang lalu sebelum firman Tuhan. Minggu terakhir saya mengenai iman yang dapat bertahan, iman yang benar. Dan bukan kebetulan kalau minggu pertama di tahun ini, bulan pertama kita berbicara mengenai iman. Nah, saya melihat ada sesuatu yang Tuhan mau di setiap kita yang hadir pagi hari ini, Tuhan mau kita sama-sama belajar. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu dasar dan apa itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu yang belum melihat pembahasannya bisa lihat di minggu sebelumnya. Nah, tetapi yang kita ingin belajar pagi hari ini sama-sama adalah bagaimana hubungan iman dan firman Tuhan. Nah, karena ini penting buat kita semua mengetahui apa hubungan iman dan firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma 10 ayat 17, kita buka sama-sama Roma 10 ayat 17. Ya. Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan demikian. Yang sudah ketemu, katakan amin. Saya akan bacakan. Roma 10 ayat 17, hubungan iman dan firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kita lihat di Roma 10 ayat 17 ini, kita mendapati ada suatu hubungan yang menarik antara iman dan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga tanpa firman Tuhan tidak mungkin ada yang namanya iman. Ya. Hubungannya di sini jelas. Kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia, maka hubungan yang kita lihat di sini adalah sebuah hubungan sebab dan akibat. Kapan munculnya iman? Saat kita mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi firman Tuhan akan kemudian mendorong iman itu untuk muncul. Ini hubungannya. Artinya kalau orang mendengar firman Kristus, maka akibatnya iman itu tumbuh. Iman itu timbul. Nah, karena yang menjadi pertanyaan begini. Kalau kita baca di Roma 10 ayat 17, ada hal yang menarik. Apakah betul hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, maka iman itu sesimpel itu kemudian akan muncul dalam hati kita atau muncul di dalam pikiran kita? Apakah kalau cuma sekedar mendengar akan muncul? Ada banyak orang yang dari kecil dengar firman Tuhan, ya, apalagi kalau misalkan sudah dari sekolah minggu. Seperti saya, dari kecil sudah ada stempel GBI di dalam dahi. Karena bapak gembala kan begitu ya. Semenjak saya di Purwokerto lahir udah brojol saja sudah ada stempel GBI. Sudah kurang Kristen apalagi. Ya kan, dari kecil sudah ikut sekolah minggu, sering dengan firman Tuhan. Ya. Tapi perhatikan, ada banyak juga orang yang dari kecil ikut sekolah minggu, dengarkan firman Tuhan. Tetapi kemudian kita dengar kabarnya, dia sudah tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan lagi. Berapa banyak dari teman kita, yang dari kecil teman kita sekolah minggu, sudah dengarkan firman Tuhan sama-sama, tetapi di ujung akhirnya, dia melepas keyakinannya kepada firman Tuhan. Ini berarti ada hal yang harus kita jelaskan, apa yang dimaksud dengan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kata yang harus kita jelaskan lebih lanjut dan kita mau belajar pagi hari ini adalah kata pendengaran. Sama-sama ngomong pendengaran. Ya, karena dikatakan di sana iman timbul dari pendengaran. Perhatikan di dalam Alkitab kalau ada satu kata diucapkan 3 kali berarti itu very very important. Nah, kalau di ayat yang kita baca Roma 10 ada berapa kali kata pendengaran? Ada 2 kali disebut di sana. Nah, pagi hari ini Tuhan mau kita semua belajar apa sih pendengaran itu sebenarnya. Karena ini yang penting. Jangan sampai karena nanti kita lanjut dulu baca di Roma 10 ayat 18 ya.
Jangan sampai kita mengira bahwa yang dimaksud mendengar ini hanya sekedar aktivitas, telinga menerima sekedar frekuensi. Bukan cuma sekedar itu, atau seperti kita mendengar motivator-motivator, bukan seperti itu. Atau sekedar kita mendengarkan misalkan atasan kita ceramah, atau pimpinan kita ceramah, atau hanya sekedar itu, bukan. Nah coba perhatikan di Roma 10 ayat 18 dikatakan begini. Setelah Paulus, dia ngomong iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Perhatikan dari ayat 18 sampai ke dengan yang 21. Dia berkata begini, saya bacakan. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Dijawab sama Paulus sendiri. Memang mereka telah mendengar, dikasih lagi masukan ayat. Ini loh buktinya mereka sudah mendengar. Artinya begini, kata mendengar yang dimaksud dengan iman timbul dari pendengaran, bukan cuma sekedar mendengar biasa. Karena setelah itu Paulus coba jelaskan dengan sebuah pertanyaan retorika. Apa itu pertanyaan retorika? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah ada. Ditanya, coba perhatikan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Coba perhatikan mereka dengar tidak? Mereka dengar. Ngerti maksud saya? Tetapi kalau cuma sekedar mendengar, apakah akan menimbulkan iman? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nanti dijelaskan lagi di ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Sepanjang hari ternyata mereka mendengarkan tentang firman Kristus. Tetapi ternyata dikatakan di sana mereka telah dengar, tapi mereka tidak merespon. Nah jangan sampai pesan Tuhan pagi hari ini, ya jangan sampai artinya tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan atau firman Kristus akan muncul imannya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Kita penting pagi hari ini mendengar yang seperti apa yang bisa menumbuhkan iman kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pesan Tuhan pagi hari ini setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Coba pagi hari ini kita cek diri kita. Sudah berapa kali kita pergi ke gereja, sudah berapa kali kita dengar firman Tuhan, cerita tentang Yesus, tetapi anehnya iman kita tidak bertumbuh. Sudah berapa kali kita seperti itu? Atau jangan sampai ternyata kita ke gereja dengar firman tapi tidak memiliki tujuan. Ya. Karena contoh ya, saya kalau setelah hari Minggu, saya akan melihat status beberapa orang anak muda. Ya bagus kalau ke gereja yang difoto pendetanya kan gitu ya. Atau pujian penyembahannya atau apa gitu. Tapi yang difoto biasanya kalau sama anak pemuda itu kaki. Apa hubungan kaki dengan engkau pergi ke gereja? Lalu kemudian apalagi kalau minggu pertama. Jadi tujuannya datang ke gereja supaya bisa foto ayat yang ada di hosti. Ya, setelah perjamuan. Difoto dulu ayatnya. Apakah itu tujuan kita ke gereja? Nah pagi hari ini saya mau kasih tahu. Kata pendengaran akan firman itu bukan cuma sekedar kita dengar seperti ini, tidak. Tetapi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pendengaran. Ya, karena kalau orang cuma sekedar mendengar, semuanya mendengar, tetapi tidak semuanya bertumbuh. Kalau orang datang ke gereja dan mendengar firman Tuhan saja belum tentu bisa muncul imannya. Bayangkan orang yang gak pernah pergi ke gereja. Makanya coba pagi hari ini kita sama-sama berpikir dulu, kira-kira ada nggak keluarga kita yang nggak pernah pergi ke gereja? Bagaimana imannya bisa bertumbuh kalau ke gereja saja nggak pernah datang? Yang datang ke gereja saja belum tentu setelah mendengar firman Tuhan imannya bisa tumbuh, imannya bisa muncul. Nah secara sederhana, saya lanjut lagi. Secara sederhana saya mau jelaskan begini. Kita mendengarkan dengan telinga kita, yang setuju katakan amin. Ya, atau ada di sini yang mendengarkan pakai ginjal? Halo? Ya, saya pastikan semuanya mendengarkan pakai telinga ya. Oleh karena itu, untuk bisa kita mendengarkan dengan baik-baik, ya coba periksa dulu kesehatan telinga kita, kan gitu ya. Minimal dikorek-korek lah kalau sebelum ke gereja gitu. Jadi bisa dengar apa yang di atas. Enggak ya, maksud saya begini. Kita akan belajar sama-sama gini. Mendengar firman Tuhan, seperti apa yang membuat iman kita bisa muncul. Ya, maksud pendengaran di sini bukan sekedar kita mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah kita akan belajar di dalam perumpamaan tentang penabur.
Ya, karena tidak semua orang mendengar firman Tuhan atau firman Kristus akan muncul iman. Nah, kita akan belajar dari tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Menarik bahwa perumpamaan ini berbicara tentang bagaimana seorang penabur menaburkan benih, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang firman Tuhan ini, kita sebenarnya sedang mengelaborasi, sedang menjelaskan tentang apa maksud dengan pendengaran akan Kristus itu. Jadi kata pendengaran tadi kita coba jelaskan dengan perumpamaan tentang penabur. Nah, perumpamaan tentang penabur ada di 3 kitab. Ada di Matius, Markus, dan Lukas. Semuanya memiliki kesamaan cerita. Saya ulangi lagi, semuanya memiliki kesamaan cerita. Silakan nanti dibaca Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kalau saya bahas satu persatu kemungkinan besar tidak akan selesai. Sampai nanti pagi bikin acara, kan begitu. Ya. Jadi ada sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sebelum ke situ tadi saya sudah ngomong begini. Coba kita periksa telinga kita dulu ya. Karena kalau kita baca nanti tentang perumpamaan ini, Tuhan Yesus itu unik. Di 3 kitab yang dibaca tentang ini, setelah Yesus memberikan perumpamaan, Tuhan Yesus itu ngomong begini. Ini menarik sekali. Yesus ngomong begini, di Markus 4 ayat 9, saya kasih contoh satu, Markus 4 ayat 9 gini. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini, jangan sampai ajaranku masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena itu yang biasa terjadi di gereja. Firman Tuhan hanya sampai di dalam ruangan ini, keluar dari ruangan, tidak lagi dihidupin. Makanya Yesus ngomong, perhatikan setelah perumpamaan tentang penabur, di ujungnya Yesus ngomong begini, siapa yang mempunyai telinga hendaklah untuk ia mendengar. Jadi pastikan pagi hari ini saat engkau mendengarkan firman Tuhan, kita betul-betul mendengar. Yang setuju katakan amin. Nah, sebenarnya waktu Yesus mengatakan siapa yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengar, Yesus meminta agar setiap kita di tempat ini, waktu Yesus mengajarkan tentang perumpamaan, agar fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada perumpamaan yang dia ceritakan. Nah, pagi hari ini hal yang sama. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan minta kita semua untuk fokus. Makanya yang lagi pegang-pegang handphone, yang lagi update status, ayo fokus. Saya juga melihat ada mungkin di sini yang memikirkan setelah keluar dari sini mau makan mie mangkok atau mie BTP. Dua-duanya enak, saya kasih tahu. Ya, jadi tidak usah itu dulu dipikir, mari kita sama-sama fokus. Ya, oke. Perumpamaan tentang penabur, kalau kita baca silakan nanti dibaca karena ada di situ tiga kitab membahas semua itu. Ya, perhatikan di sana bahwa dari cerita ini, saya rangkum. Benihnya sama, yang setuju katakan amin. Yang menaburkan sama, betul? Kalau benihnya sama, dikatakan di sana benihnya adalah firman Tuhan. Kalau kita coba ganti dengan Roma 10 ayat 17, benihnya adalah firman Kristus. Artinya pastikan dalam setiap kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, pastikan yang menjadi fokusnya adalah Kristus. Khotbah yang kita dengar menceritakan tentang Kristus. Karena saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pendeta yang kalau khotbah ayatnya cuma satu, sisanya kesaksian hidup panjang, menghabiskan waktu berjam-jam. Firman Tuhannya hanya satu. Saya tidak melarang kita datang ke gereja yang banyak kesaksiannya, karena kesaksian itu bagus. Tetapi perhatikan, biasanya kalau banyak kesaksiannya, yang jadi fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi aktivitas rohani sang pendeta, betul tidak? Contoh, Tuhan tolong saya karena saya berpuasa, saya berdoa. Yang ditunjukkan saya berpuasanya, saya berdoanya, saya berlututnya. Lalu Tuhannya di mana? Nah, penting bagi kita saat kita mendengarkan firman Tuhan, yang jadi fokus pemberitaan firman-Nya adalah Yesus. Karena itulah nanti yang membuat iman kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya di gereja kita saya selalu menekankan pengajaran tentang Tuhan Yesus, pengenalan tentang Tuhan Yesus yang utama. Itu semakin dalam kita kenal sama Tuhan, semakin dalam juga kita berakar dan beriman kepada Tuhan. Semakin kuat juga iman kita. Golnya Rasul Paulus di dalam hidupnya sepanjang dia pelayanan adalah mengenal
mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Itu goalnya. Makanya perhatikan setiap kita, ayo, gereja yang sehat adalah gereja yang memfokuskan pemberitaan firman pada Kristus. Bukan pada sekedar aktivitas rohani pendetanya. Makanya coba perhatikan ya. Di tempat ini kita jarang mengundang, kalau misalkan saya sudah satu kali, kebanyakan kesaksian ini, ya mungkin 6 bulan satu kali lah. Kan gitu. Ya. Tapi kalau saat dia menyampaikan pengajaran tentang Tuhan, pengajaran tentang bagaimana iman kita bertumbuh, ya sering-sering saya undang pasti. Kan begitu. Ya. Ya, catatan kedua, catatan pertama perhatikan. Harus apa yang disampaikan selalu berbicara tentang Kristus, selalu berbicara tentang Yesus, yang saya juga katakan amin. Jadi tidak sembarangan kita dengar. Ya, saya ulangi lagi, ada sebuah cerita menarik. Waktu kita mengenal mungkin di tahun-tahun di mana waktu itu gereja dari Korea yang selalu mengklaim, kalau kamu mau dapat mobil kelilingi itu showroom 7 kali. Lalu tumpang tangan, mobil itu akan jadi milikmu. Pengajaran yang seperti itu. Yang ditunjukkan adalah aktivitas rohaninya, tidak Tuhannya. Padahal yang penting adalah pengajaran tentang siapa Tuhannya, bukan bagaimananya. Ingat, kekristenan selalu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, saya tidak mau di tempat ini kita tidak dalam pemberitaan firman berfokus pada Kristus. Harus berfokus pada Kristus. Yang kedua, disebutkan di sana begini, ada benih jatuh yang pertama ke pinggir jalan ya. Coba baca nanti tentang penabur, kita kembali lagi. Penabur yang pertama ada yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu. Yang ketiga di semak duri. Yang keempat baru di tanah yang subur. Nah, kalau kita baca ini biasanya pemikiran kita adalah berarti ada orang yang hatinya seperti pinggir jalan. Saya mau katakan begini, lalu kemudian ada orang yang semak duri, ada orang no, bukan. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan melalui perumpamaan itu. Ya. Lukas 8 ayat 12, saya coba pakai Lukas 8 ayat 12. Dikatakan begini, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan pinggir jalan bukan menunjuk sama orangnya, tetapi kondisi hatinya. Jadi bisa jadi kita, satu orang itu, bisa jadi saat ini, detik ini, engkau jadi tanah yang subur. Tetapi begitu menit ke-30, menit ke-40, engkau jadi tanah yang berbatu. Ngerti maksud saya? Itu adalah kondisi hati kita. Itu adalah semak duri kita. Jadi ini bukan berbicara tentang 4 orang, itu berbicara tentang kebiasaan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kondisi hati kita saat kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Apalagi di menit-menit awal. Menit-menit awal dengarkan firman Tuhan, tanah kita adalah tanah yang subur. Menit ke-20 mulai menjadi semak duri. Menit ke-50 sampai kini sudah jadi tanah yang pinggir jalan. Ngerti maksud saya? Jadi bukan berbicara tentang orang per orang, tidak. Ini berbicara tentang kondisi hati kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ini yang disebut kita mau jelaskan tentang pendengaran tentang firman Tuhan. Nah, saya coba jelaskan secara singkat, satu persatu. Yang pertama, makanya gini, sebelum saya sebutkan yang pertama, makanya gini, Tuhan Yesus kan selalu ngomong, makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, termasuk saat kita mendengarkan firman. Karena bisa tiba-tiba setiap menit, setiap jam, setiap beberapa menit hati kita berganti dari tanah yang subur bisa tiba-tiba jadi tanah yang keras. Bisa tiba-tiba jadi pinggir jalan. Bisa tiba-tiba jadi tanah yang semak duri. Bisa. Makanya kita disuruh menjaga hati. Saya akan jelaskan secara singkat yang pertama di pinggir jalan. Ya. Nah, pengertian, nah artinya gini, sebelum kondisi hati kita sangat menentukan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, kondisi yang pinggir jalan. Perhatikan, kalau kita mau baca ayatnya silakan dibuka Lukas 8, Markus 4, dan Matius 13. Pinggir jalan artinya begini, orang tersebut mendengarkan tetapi di hatinya dia hanya menyiapkan tempat buat firman Tuhan itu berupa pinggir jalan untuk benih firman Tuhan. Nah, pinggir jalan itu Bapak Ibu Saudara sekalian bukan trotoar.
Kalau kita bayangkan pinggir jalan, di tempat orang sering jalan, dia ditaruh di pinggir. Tetap terinjak tidak? Tetap terinjak. Artinya orang tersebut memang tidak mau dengar firman Tuhan datang ke gereja. Ngerti maksud saya? Jadi pas dia datang ke gereja, orang yang punya hatinya pinggir jalan itu biasanya karena dipaksa. Ya mungkin kalau kita dulu anak muda dipaksa sama orang tuanya, kau pergi dan cepat datang ke gereja cepat. Udah kita ditendang, dijewer, akhirnya datang ke sana, ya sudah yang penting datang saja. Ini mental seperti ini memang tidak mau dengar firman Tuhan. Ya, ini mental yang ada di pinggir jalan. Bukan tidak mau mengerti, mendengarkan saja tidak mau. Ada orang yang seperti itu, mungkin karena dipaksa ke gereja. Tetapi ada orang yang seperti ini sebenarnya, penyakit orang di pinggir jalan ini, benihnya jatuh di pinggir jalan. Maaf nih, biasanya sangat rawan dimiliki oleh orang yang titelnya tinggi, pintar banget. Titelnya sudah lebih panjang daripada namanya. Karena merasa apa? Merasa sudah pintar. Oh ya. Ada orang yang seperti itu, datang ke gereja. Ada juga orang yang mungkin sudah sangat terkenal, sudah sangat pengalaman, sehingga waktu mendengarkan firman Tuhan, kamu belum coba pengalamanku sih. Memang dia gak mau mendengarkan firman Tuhan. Ini modal-modal yang di pinggir jalan. Orang yang punya hati seperti pinggir jalan ini, saya pastikan akan susah untuk berubah. Kalau misalkan berikan suatu penyingkapan yang baru, pengajaran firman Tuhan yang baik, dia akan menolak duluan. Saya kasih contoh dulu. Perhatikan dulu waktu saya zaman-zaman SD SMP, percaya tidak waktu awal-awal pergerakan karismatik dan Pantekosta, yang ada tepuk tangan, nangisnya, ada banyak gereja yang menolak, betul? Bahkan mengatakan sesat. Bayangkan saya se-SD dan se-SMP. Se-SMP lah. Se-SMP mungkin cuma saya sendirian yang karismatik. Zaman saya. Kalau sekarang kan sudah banyak. Betul? Ada banyak penolakan di sana kanan kiri. Bahkan gereja karismatik dianggap gereja setan, gereja sesat. Waktu itu dulu. Ya, kenapa? Karena memang tidak susah berubah akhirnya. Orang yang seperti ini begitu diajarkan pengajaran tentang bagaimana sih restorasi Pondok Daud, bagaimana sih tentang puji dan penyembahan, nanti diajarkan lama baru mereka ngeh, seperti ini toh. Tetapi it takes time. Susah berubah jadinya. Orang yang punya mental seperti ini, pada saat dia datang duduk di tempat duduk, mendengarkan firman Tuhan, setiap apapun yang diomongkan dari depan mimbar di tempat ini akan mental. Ini tipe pinggir jalan. Makanya dikatakan di sana firman itu kemudian diambil burung, dimakan burung, diinjak orang. Sama sekali tidak berbuah, sama sekali bahkan tertanam pun tidak. Ya kalau tidak tertanam bagaimana bisa memunculkan yang namanya iman? Itu yang pertama. Yang kedua, tanah berbatu. Ya, perhatikan kata tanah berbatu. Ayatnya silakan dibaca di Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8. Saya sudah cantumkan di sana. Yang kedua adalah tanah berbatu. Artinya begini. Orang yang punya benih yang jatuh di tanah berbatu, itu artinya kondisinya dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya yang membuat dia senang. Karena nanti di ayatnya ada dikatakan begini, orang itu menerima dengan senang. Karena yang disampaikan menyenangkan hatinya. Isi firman Tuhan yang disampaikan membuat hatinya gembira. Tetapi begitu firman Tuhan isinya berisi tentang hal-hal yang tidak menggembirakan atau yang keras seperti batu, misalnya ditegur, ditunjukkan kesalahannya, atau bahkan ceritanya mengenai kamu akan disiksa kalau kamu menyangkal, kalau kamu mempertahankan imanmu, dan lain sebagainya, maka dia tidak tiba-tiba menjadi tidak mendengar, tuli tiba-tiba. Ada yang model seperti ini. Tanah tapi berbatu. Bisa tidak dia tumbuh? Bisa, karena ada tanahnya. Tetapi dia pilih-pilih. Yang senang saja yang saya dengarkan, yang senang saja yang saya bisa lakukan. Ya, begitu sesuatu yang keras, bukan susu lagi, tetapi pengajaran yang keras, pengajaran yang ditantang. Ayo, kita memberi persepuluhan. Sudah mulai. Ini perdebatan ini. Saya tidak bisa mengikuti. Saya sudah tidak ini, saya sudah gini. Ini tanah yang berbatu. Kondisi hati orang yang seperti ini itu ibarat tanah yang berbatu. Matius 13 ayat 20.
Dikatakan begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi perhatikan, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Karena hanya mau yang menggembirakan yang didengar. Begitu muncul ayatnya, Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan disiksa, dibunuh, dibenci. Waduh, dalam nama Tuhan Yesus saya tengking. Ya nggak ditengking, itu firman Tuhan. Kalau memang harus terjadi, kita harus terima. Jadi ada orang yang tipenya seperti ini. Ada orang yang tipenya memang hanya mau mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan. Sehingga imannya bertumbuh tetapi tidak punya akar. Ya. Kalau firman Tuhan tentang kiranya engkau memberkati aku, udah paling depan bilang aminnya. Ya kan? Apalagi ada lagunya, doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku. Wih, sebelah kanan kirinya, kalau perlu keluar dari tembok didengar sama orang dia nyanyi teriak. Tapi begitu pemberitaan firman Tuhan, engkau akan disiksa. Darah Yesus, saya tengking darah Yesus. Itu firman Tuhan juga, nggak perlu ditengking, diterima. Ya, bahkan makanya saya katakan begini, saya tidak berbicara ini satu pribadi, misalkan satu pribadi itu seperti semak duri, tidak. Ini kondisi hati kita, empat ini kondisi hati kita semua. Empat-empatnya ini ada dalam hati kita dan kita bahkan sering lakukan. Saya pun juga kadang seperti itu. Ya apalagi kalau kita pemberita firman ya, ketemu dengan pendeta juga yang memberitakan firman. Saya mungkin mirip dengan pinggir jalan. Bicara apa nih pendeta di depan? Wah salah ini, salah penafsirannya, salah betul. Salah, ini sesat ini. Oh sudah seperti itu. Nah kita kadang juga seperti yang kedua. Tanah yang berbatu. Akar dari tumbuhan dipakai untuk menyerap tanah atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah. Pada saat sebenarnya dia tidak punya akar, maka di sana sebenarnya ada yang namanya kelainan. Ya, prematur di dalam pertumbuhannya. Dan itulah yang menyebabkan tidak bisa bertahan lama. Yang ketiga, tanah yang ketiga. Tanah yang ketiga disebut dengan semak berduri. Jadi benih yang ketiga itu jatuh di semak berduri. Semak berduri itu tanaman atau aspal. Sudah pasti tanaman juga. Tumbuhnya pasti di tanah. Jadi kalau kita bicara tentang semak duri, pada saat diteburkan benihnya, berarti di bawahnya ada tanahnya. Kalau semak durinya bertumbuh dengan subur, berarti tanahnya juga sebenarnya baik. Ya, kita harus mengerti itu. Makanya benih tetap jatuh di tanah. Tetapi di atas tanah itu tumbuh juga semak duri. Jadi kondisi seperti ini, dia mendengarkan, bertumbuh enggak? Bertumbuh. Karena ada tanahnya di sana. Bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi perhatikan kalau kita baca nanti, ya. Di semak duri di Lukas 8 ayat 14, Markus 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan dia bertumbuh tapi tidak memiliki buah. Sudah lihat tadi ya? Ada yang betul-betul tidak mau dengarkan. Ada yang tidak punya akar. Kali ini dia punya akar karena dia bisa bertumbuh tapi tidak punya buah. Perhatikan. Yang model seperti ini, dia mendengar, menerima firman Tuhan, tetapi tidak memiliki buah. Nah, kenapa dia tidak memiliki buah? Karena dia tidak memberikan firman Tuhan itu untuk bekerja lebih lagi dalam dirinya melalui tuntunan Roh Kudus. Nah, kenapa saya bilang tidak membiarkan? Karena nanti dikasih tahu begini. Karena ada himpitan kenikmatan hidup, kekayaan, kekhawatiran, menghimpit dia, itu dilambangkan dengan semak duri. Nah, sesuatu yang dilambangkan dengan semak duri, artinya kalau orang khawatir, gini, otak manusia itu hanya bisa memikirkan satu hal di saat yang bersamaan. Saat engkau datang di tempat ini duduk, ada dua pilihan. Memikirkan apa yang saya katakan, atau memikirkan tentang besok makan apa, atau nanti makan apa. Yang mana yang lebih mendominasi pikiran kita? Mencerna apa yang saya katakan,
atau berpikir nanti makan mie ayam BTP atau mie ayam mangkok. Nah, ini yang dimaksud dengan lebih memilih bukan firman Tuhan. Ini yang dimaksud dengan tanah semak duri. Memikirkan cicilan besok bayarnya bagaimana. Bagaimana sih besok saya penghidupan saya seperti apa. Nah, ini yang kita lihat di tanah yang ketiga. Makanya karena dia lebih memilih memikirkan bukan firman Tuhan, perhatikan apa yang terjadi, tidak memiliki buah. Karena tidak mengizinkan firman Tuhan bekerja lebih lagi di dalam dirinya. Ya. Artinya begini, orang yang seperti ini saat dia mendengarkan janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi saat yang disama hati dan pikirannya mikirin hari Minggu gak usah ke gereja, mending buka toko saja. Dia pernah dengar jangan jadi hamba uang, tetapi hari Minggu dia bilang buka toko saja, gak usah pergi ke gereja. Dia bilang jangan jadi hamba uang, tetapi begitu ada kewajiban untuk memberikan persepuluhan, ada panggilan persepuluhan di sana, dia bilang persepuluhan itu tidak wajib. Hello? Sama juga pada saat Tuhan ngomong melalui firman Tuhan yang dia sering dengar ngomong begini, jangan kami khawatir, tapi di saat yang bersamaan dia berpikir overthinking, siapa jodoh saya, bagaimana pekerjaan saya, nanti bagaimana hidup saya di 10 tahun ke depan. Dia mulai overthinking. Karena kenapa? Dia tidak memikirkan kata jangan khawatirnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana jodohnya, bagaimana nanti dia hidup, bagaimana bayar cicilan, bagaimana lain sebagainya. Itu semak duri. Dia tidak memberi porsi yang lebih untuk firman Tuhan dia renungkan dalam hidupnya. Sehingga apa? Tidak memiliki buah. Bahkan saya mau kasih tahu, orang tipe yang seperti ini, hati yang penuh dengan semak duri, cenderung akan memanfaatkan ayat Alkitab untuk klaim sana sini. Nah, semalam saya dengar nih, ada hamba Tuhan ngomong begini, kita itu anak-anak Tuhan, karena anak-anak Tuhan kita bisa klaim apa saja. Karena saat Tuhan ngomong apapun yang kamu minta dalam namaku dia akan memberikan. Dia lupa ayat yang lain bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Mengklaim sana sini, oh saya bisa minta, saya dapat pasti. No, tidak seperti itu. Itu iman yang salah, bukan iman yang benar. Kalau iman yang benar dia akan tahu, oh ternyata firman Tuhan ngomong, iya kamu boleh minta apa saja, tetapi di bagian lain ingat, doa yang dikabulkan itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia lupa ayat yang itu, klaim sana sini. Ini juga berbahaya. Semak duri. Nah perhatikan gini, di tanah yang kedua, kondisi hati yang kedua dan yang ketiga memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama bertumbuh, sama-sama ngomong bertumbuh. Sama-sama bertumbuh. Tetapi dua-duanya tidak memiliki buah. Jangankan buah, yang kondisi hati yang kedua, akar pun tidak punya. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat dia tumbuh, dia tidak bertumbuh di dalam iman yang benar. Karena iman yang benar, kalau dia memiliki akar, dia pasti akan bertahan. Yang setuju katakan amin. Karena dikatakan di sana, karena tidak memiliki akar, dihimpit oleh semak duri, imannya bukan iman yang benar. Makanya kalau kita mendengar firman Tuhan, tetapi kondisi hati kita seperti semak duri dan seperti tanah berbatu. Saya pastikan pada saat iman kita bertumbuh, iman kita bukan iman yang benar. Penyebabnya tadi ada dua kondisi tanah, tidak memiliki akar dan bertumbuh bersama dengan semak dan batu. Nah, apa juga yang Tuhan mau bicara melalui perumpamaan ini? Begini maksudnya gini. Artinya begini. Agar firman Tuhan bertumbuh dalam hidup dan menumbuhkan iman kita, kita perlu juga menemukan lingkungan atau komunitas yang tepat. Yang setuju katakan amin. Karena gini, pada saat firman ditaburkan, yang pertama environment-nya atau lingkungannya di sekitarnya adalah tanah berbatu. Yang kedua tadi tanah berbatu, yang ketiga adalah semak duri. Mereka tidak memiliki lingkungan yang tepat untuk bertumbuh.
Oleh karena itu pagi hari ini pesan Tuhan juga, untuk kita dapat bertumbuh di dalam iman juga, iman kita perlu menemukan komunitas yang tepat. Yang setuju katakan amin. 2 minggu lalu waktu kita awal buka tahun, Pak Basuki sempat juga ngomong yang sama, harus punya komunitas yang tepat. Kalau kita tumbuh bersama batu dan semak, ya dia jadinya tidak berbuah. Jangankan berbuah, berakar pun tidak. Komunitas yang tepat akan membawa kita bertumbuh dan berbuah. Hasil dari tanah ketiga dan keempat itu adalah contoh dari iman yang tidak benar, bukan iman yang benar. Karena pada saat iman kita benar, maka iman kita akan bertahan. Iman yang benar, maka dia akan punya yang namanya buah atau perbuatan yang bisa ditunjukkan kepada setiap orang, yang nikmatin semua orang. Ya, sudah menit ke-30 ya, mungkin hati kita coba cek lagi, sudah jadi tanah yang mana ini? Ini saya sudah 33 detik. Ya kan? Coba kita cek lagi, ini kita tanah yang mana nih? Masih yang tanah subur kah? Halo? Masih tanah yang subur? Nah, masih ya, puji Tuhan. Tenang, yang keempat sekarang pembahasan, yang keempat. Kan gitu ya. Tenang aja, saya selalu melihat ini kok. Jadi saya tahu waktu saya dengan baik. Gitu ya. Tanah yang keempat, yang tanah yang subur. Nah, benihnya jatuh di tempat yang tepat. Orang kondisi hatinya mendengarkan, merenungkan, fokus sama firman Tuhan. Dan dia bertumbuh dalam komunitas yang benar. Saya nggak perlu jelaskan mengenai tanah yang subur. Karena zat-zat yang dia butuhkan untuk bertumbuh ada di tanah itu. Hatinya menerima. Hatinya apapun itu, mau keras, mau menegur, mau memperbaiki, ya, diterima semuanya. Karena buat dia, itu membuat dia bertumbuh. Dia juga punya environment atau lingkungan, tanah yang subur. Sehingga dia dapat berbuah. Ya, coba kita perhatikan diri kita. Apakah kita pernah jadi seperti tanah yang berbatu? Yang hanya suka dengar berkat saja, sulit menerima teguran? Atau kondisi kita seperti tanah yang semak duri? Yang tidak memberi tempat kepada firman Tuhan untuk kita renungkan lebih lagi. Coba perhatikan apa yang kita dengar, akan diproses oleh hati dan pikiran kita. Nah, hati dan pikiran inilah yang akan menentukan bagaimana firman itu bisa bertumbuh, bisa menimbulkan iman kepada Kristus atau tidak. Sekali lagi, kekristenan selalu berbicara tentang permasalahan hati. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pagi hari ini, kita saat ini hatinya seperti tanah yang apa? Karena benihnya sama, yang menaburkan juga sama. Yang membedakan adalah hatinya jatuh di kondisi hati yang sama. Kalau kita mau alami Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pastikan setiap engkau datang dimanapun engkau bergereja, di tempat ini atau dimanapun saat engkau tidak bisa di luar kota, pastikan saat kita masuk ke ruangan gereja, hati kita adalah tanah yang subur. Yang setuju katakan amin. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, tanah yang subur, dia akan rendahkan hatinya. Dia akan fokus pada firman Tuhan. Dia tanggalkan jubah titelnya. Dia tanggalkan jubah, misalkan kalau kita pendeta ya seringkali dengar orang khotbah, kita juga pengen mengkritisi. Kita tinggalkan jubah itu, kita terima firman itu dengan rendah hati. Sehingga itu bisa jadi benih, dan hati kita menjadi tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Tutup Alkitab kita, saya jemput jemaat pemain musik ke depan. Nah, saya berdoa setiap kali kita yang hadir di tempat ini, jemaat GBO Kumene yang dikasih Tuhan. Saya berdoa setiap kita, dimanapun kita berada. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita seperti tanah yang subur. Yang setuju katakan amin. Kita semua dapat menerima, mendengarkan. Dan yang pastikan saat Roh Kudus bekerja dalam hati kita melalui firman yang disampaikan. Biarkan dia terus bekerja, fokus terus terhadap apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita berbuah banyak. Keluar dari ruangan ini engkau tidak sama lagi sewaktu engkau kita datang. Karena kita sudah diisi dengan benih firman Tuhan. Karena kita sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Di depan kita ada perjamuan kudus. Tanda Yesus telah mati bagi kita sehingga firman itu dapat hidup di dalam hati kita. Dia yang mati
agar kita bisa hidup. Konsep yang sama. Benih itu kalau mati di tanah yang subur, baru dia bisa bertumbuh menjadi tanaman dan berbuah yang lebat. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini, melalui kematian Tuhan Yesus, memperingati kematiannya melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali seperti apa hati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi beri damai di dalam hidupku, beri damai dalam hidup. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia, haleluya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang lebih lagi seperti tanah yang subur. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya. Sama-sama katakan bagi dia. Amin. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita siapkan pagi hari ini hati kita untuk menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kita mau hati kita seperti tanah yang subur, tanah yang betul-betul mau menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tanah yang subur akan menumbuhkan iman yang benar di hadapan Tuhan. Tanah yang subur, hati yang subur akan membuat engkau berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita mau diingatkan juga bahwa dia Yesus telah mati buat kita. Yesus yang selamatkan jiwa kita. Dengan apa kita balas kasihnya? Saat dia angkat kita jadi anaknya, dia Bapa kita. Mari kita dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan.
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan, sambil angkat tanganmu. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur engkau selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima perjamuan kudus. Kita mau mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita 2000 tahun yang lalu. Saya undang dengan hormat seluruh pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Sama-sama katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. yang sudah menerima perjamuan, saya juga panggil berdiri. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidup. Mari engkau sebelum terima perjamuan kudus, sebelum terima tubuh dan darah Yesus,
Mari kau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau sepanjang minggu, sepanjang sebulan kami telah berlalu, ada hal yang menyakiti hatimu. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kau katakan kau minta maaf sama Tuhan. Mari kau katakan kau Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Kita mau menerima tubuh Yesus melalui roti yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Jadilah tanah yang subur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah yang roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau siapkan cawan. Angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita. Tanda kita hormat akan darah Kristus yang dicurahkan buat kita 2000 tahun yang lalu. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita cawan yang ada di tangan kita adalah persetujuan kita dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan, buat pengorbanan Tuhan. Mari kau mengucap syukur. Mari kau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Puji syukur. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, di mana kami memperingati pengorbanan-Mu yang Engkau lakukan untuk kami, sehingga kami dapat hidup memiliki tujuan, sehingga kami dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu dan setia mendengarkan setiap permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Jadikan
hati kami Tuhan tanah yang subur. Kami mau jadi setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau itu membuat iman kami bertumbuh, iman kami muncul, iman kami dikuatkan, sehingga kami terus bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu. Kami yakin firman-Mu itu akan dimateraikan dalam hati kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar, merenungkan, tetapi kami semua menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang firman Tuhan. Dan tiba saatnya di hadapan kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di hadapan kami juga ada ayat-ayat yang akan nanti kami ambil Tuhan. Menjadi ayat pegangan kami selama setahun ke depan. Biar ayat yang kami ambil dapat berbicara terus dalam hati kami, menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Oke, silakan duduk sambil mempersiapkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah berdoa untuk persembahan dan juga di depan saya sudah berdoa untuk ayat-ayat emas sepanjang tahun. Jadi Bapak Ibu yang belum mengambil, ya kalau yang sudah di awal tahun sudah mengambil, jangan ngambil lagi. Kalau double nanti bingung, ya kan? Satunya nanti ayatnya kamu akan disiksa, dianiaya, kan gitu. Satunya lagi kiranya Tuhan memberkati engkau. Mau pegang yang mana? Saya pastikan doa Yabes yang kita pegang. Cuman kan nggak begitu ceritanya kan gitu ya. Mari kita ambil, yang belum ambil silakan nanti diambil ke depan setelah memberikan firman Tuhan. Jadikan ini ayat buat kita, pegangan kita sepanjang tahun ke depan. Yang mengerti katakan amin. Oke, silakan kita memberi persembahan. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyalai Tuhan Yesus, hari-hari hidup yang kau rasa, dalam susah di sana Tuhan ada berkat-Mu. Tuhan Yesus sungguh baik lawannya, dan kebanyakan Tuhan Yesus, hari-hari hidup yang kau rasa, dalam susah di sana Tuhan ada berkat-Mu. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Coba Tuhan kita memberikan persembahan. Seluruh semua bangkit berdiri. Coba Tuhan kita memberikan persembahan. Seluruh semua bangkit berdiri. Sama-sama katakan, dan kebanyakan Tuhan Yesus. Coba Tuhan, seluruh bangkit berdiri. Hari-hari hidup yang kau rasa. Sama-sama kita belajar pujian ini. Dalam susah di sana Tuhan ada berkat-Mu. Tuhan Yesus sungguh baik. Sekali lagi, sama-sama kita belajar pujian ini. Katakan, dan kebanyakan Tuhan Yesus, berhari-hari hidup yang kau rasa, dalam susah dan sana Tuhan ada berkat-Mu. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari angkat tanganmu katakan, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita katakan, ada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Ada lawan, cuma Tuhan Yesus
Katakan sing ada lawan. Sing ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Paling baik, paling baik, paling baik. Sekali lagi katakan sing ada lawan. Sing ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Sing ada lawan. Cuma Tuhan Yesus. Sing ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat tanganku katakan Tuhan Yesus baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada Pastor Ezra. Ya. Ya, mari kita tunggu versi bahasa Torajanya ya. Ya, masa ada versi Ambonnya, kita nggak ada versi Torajanya kan gitu ya. Versi Toraja, minggu depannya lagi Jawa gitu kan gitu ya. Ya kita semakin banyak ini ya. Jadi pada intinya Tuhan Yesus paling baik. Ya. Nah, pengumuman yang pertama setelah ibadah ini, semuanya yang hadir tanpa terkecuali diundang ke Puri Taman Sari. Jadi Bapak Gideon berulang tahun. Gitu. Mungkin orang bingung yang mana Bapak Gideon? Silakan berdiri dulu Bapak Gideon. Bapak Gideon mungkin bisa, yang ini Bapak Gideon ya, ulang tahun. Ya. Dan menurut informasi yang saya terima dari intelijen yang ada di lapangan, jadi Nyunyang katanya sudah diborong kemarin katanya, ya sama beberapa babi-babian, gitu ya kurang lebih ya. Atau divalidasi nggak ini ceritanya kan gitu ya. Atau intelnya salah, kan gitu. Ya jadi semuanya diundang tanpa terkecuali. Bapak Ibu yang baru pertama kali datang juga diundang. Terus kalau bingung mau ke sana, nanti bareng-bareng kami. Ya boleh bareng-bareng kita di tempat ini karena kita juga akan menuju ke sana, kan begitu ya. Memang kita harus kalau sudah diundang nggak boleh nggak datang. Jadi itu yang pertama, pengumuman yang pertama. Lalu yang kedua untuk ibadah, untuk kegiatan selama seminggu ini, selama panjang bulan Januari masih diliburkan. Hanya ada kegiatan berupa latihan di hari Jumat, jam 7 malam untuk ibadah raya pertama. Dan hari Sabtu pagi ada doa pagi, atau kita bilangnya di sini saraba. Sarapan pagi bersama bagi Bapak Ibu yang mau dibantu di dalam doa, boleh WhatsApp saya. Nomornya ada di Google Maps, silahkan. Nanti kita akan doakan pada saat saraba. Setelah saraba nanti jam sorenya kita juga ada doa untuk pelayan Tuhan yang terlibat di hari Minggu. Jadi pastikan kita juga berdoa di sorenya. Nah, ibadah doa, puasa dan doa pelayan terbuka juga untuk umum. Bagi Bapak Ibu mungkin, waduh saya rindu mau juga ikut berdoa. Silakan kita sama-sama datang. Mau di Sabtu pagi ataupun Sabtu sore kita pakai untuk berdoa, kita pakai untuk merendah diri di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi terus kemudian malamnya jam 7 malam kita ada latihan untuk ibadah raya pagi, ibadah raya 1. Hari Jumat ibadah raya 2. Sorry tadi ibadah raya 2 untuk hari Jumat, kalau untuk pagi ibadah hari Sabtu jam 7 malam. Ya, saya rasa untuk pengumuman sepekan hanya itu saja, tidak ada lagi pengumuman yang lain karena memang sepanjang bulan Januari masih diliburkan. Nah, yang berikutnya untuk proyek sekolah minggu kita. Jadi karena ruangan sekolah minggu di bawah masih menggunakan ruangan 3x3, sehingga gereja dalam hal ini akan membuat ruangan yang mungkin agak lebih besar dan sudah dimulai pembangunannya.
Di sebelah sana kita akan buat ruangan semi permanen yang akan kita desain dan ruang khusus untuk ruangan sekolah minggu. Nah, saya percaya keinginan kita untuk betul-betul menggarap sekolah minggu ini Tuhan jawab. Ya. Jadi nanti kita akan memiliki 2 ruangan sekolah minggu, yang di bawah dan yang di sana, sehingga nanti akan ada 2 kelas. Ya, ibadahnya bersama-sama, lalu kemudian untuk firman Tuhan nanti akan ada kelas sendiri bagi kelas yang dewasa dan kelas yang anak-anak. Nah, kita akan garap betul-betul sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak-anak kecil, ayo bawa ke sekolah minggu, kita sama-sama bertumbuh, ada di bawah ruangannya. Kalau sekarang ruangannya nggak kecil gitu. Nah, kemarin saya sedikit menceritakan, kemarin waktu saya mau pesan bahan, jadi kalau ditanya duitnya dapat dari mana? Yang pertama pembiayaannya kita dapatkan dari penjualan mobil Kijang yang ada biru, mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat, ada Kijang warna biru yang nggak tahu itu jalan atau tidak, tapi puji Tuhan ada orang yang beli. Kan gitu. Pembeliannya kurang lebih laku sekitar 11 juta. Karena memang mobil tahun 87 atau 86. Ya, seumuran dengan saya juga kalau itu ya. Kan gitu. Ya, tahun 80-an lah itu mobil, bukan tahun 90 lagi, tahun 80-an. Ada orang yang ngambil dengan harga 11 juta. Lalu kemudian uang itu akan kita gunakan untuk membangun ruangan semi permanen yang ada di sana. Nah, kemarin tukangnya total kebutuhan biaya kita untuk sampai membangun itu ada sekitar di angka 15 sampai 18 juta. Sehingga masih kekurangan sekitar 6 sampai 7 juta kekurangannya. Nah, sedikit cerita, waktu saya ingin membeli bahan, saya cerita, jadi saya punya langganan. Tapi saya nggak pernah mengatakan bahwa gereja mau minta atau apa, saya cuma bilang tolong saya punya RAB, tolong kok ditulis dong RAB-nya berapa, bahan-bahan tersebut. Nanti tolong dikirimkan, karena saya biasanya mesan sama dia, dikirimkan barangnya, saya transfer duitnya. Nah, suatu pagi, tiba-tiba barangnya sudah datang, padahal saya baru ngirim listnya. Nah, saya pikir, ini kesalahan, saya salah komunikasi, orang baru minta RAB-nya, harga barangnya berapa, belum minta dikirim. Saya telepon yang bersangkutan, kok saya belum minta barangnya dikirim, ini salah paham. Tidak, itu nggak salah paham, saya nyumbang untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Saya kasih tahu, dia bukan jemaat. Dia bukan jemaat di tempat ini. Nah, itu menguatkan kita memang Tuhan mau kita serius untuk ruangan sekolah minggu. Sekolah minggu kita harus hidup kembali. Nah, saya sudah meminta petunjuk kepada beberapa teman-teman, ada beberapa teman saya ada di GBI Rock, ada di GBI Philadelphia. Saya minta tolong sama mereka, tolong dong kalau ada modulnya, bahkan saya minta ke BPD GBI, karena kita mau serius garap sekolah minggu, tolong dong sekolah minggunya ada modulnya, ada apanya. Nah, dan kemudian dikasih. Nah, tidak sampai di situ, jadi kalau di total untuk bahan bangunannya itu sekitar habis sudah tertutupi sekitar 3 jutaan. Artinya kita masih membutuhkan sekitar 3 juta kurang lebih. Sama ongkos untuk tukangnya. Nah, bagi Bapak Ibu sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang terbeban saja, karena gereja tidak pernah mau memaksakan hal-hal yang seperti ini. Tetapi kalau iman kita bertumbuh, iman kita mau betul-betul memperlihatkan iman kita, maka setiap kali diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, harusnya itu merupakan sebuah kebanggaan. Yang mengerti katakan amin. Nah, makanya saya membuka kesempatan buat Bapak Ibu yang mau melihat ya pekerjaan Tuhan di tempat ini terus dikembangkan, silahkan nanti boleh transfer ke nomor rekening. Ada nomor rekening, jadi tolong ditampilkan ya, ke nomor rekening kita, nanti tulis di bawah untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban saja, kalau tidak apa-apa. Ya, di tempat kita tidak memberi atau memberi, tetap diberkati Tuhan sama-sama. Yang setuju katakan amin. Gereja kita bukan gereja yang kalau Anda tidak memberi, kamu akan dikutuk Tuhan, binat tanpa lahap. Tidak, kita bukan gereja yang seperti itu. Karena saya yakin kita semua punya beban masing-masing. Mungkin kali ini Bapak Ibu, saya belum terbeban Pak Pendeta, silakan. Ya, mungkin di next project engkau akan terbeban. Tidak ada pemaksaan di sini. Ya, jadi hanya Bapak Ibu yang terbeban saja. Nah, itu cerita selanjutnya. Jadi kalau cuman begini, kalau orang lain yang bukan jemaat kita terbeban, ya kan, bagaimana dengan kita yang sudah berjemaat di sini? Harusnya kita lebih terbeban. Yang setuju, yang mengerti katakan amin. Gitu ya. Saya juga kaget beliau menyumbang karena saya selama ini hubungan kami ya, hubungan ada penjual dan pembeli dan memang sudah saling percaya. Beliau juga kenal almarhum sudah lama, sudah kenal dan sering beli di bahan bangunan di tempat itu. Gitu. Dan biasanya kalau kita beli di sana, saya tidak pernah meminta harga potongan pun. Tapi ya sudah, karena hubungan kita, jangan sampai kalau pendeta kan ke tempat mana-mana, minta potongan-potongan. Lah untungnya udah dipotong situ, gimana caranya dia mau memberi ya kan? Kan gitu. Jadi harusnya kita gereja udahlah. Kalau sudah sesama anak Tuhan, gak usah minta potongan-potongan. Udah bayar dengan harga normal saja. Yang mengerti katakan amin. Karena kita memberkati dia, mana tahu suatu saat dia terbeban. Ya kan?
wah ini gereja ini dikasih harga naik, dibayar aja sama dia. Kalau gitu giliran saya memberkati gereja, akan begitu ceritanya ya. Ya nggak begitu juga, mungkin ini pemikiran saya. Kalau Tuhan kan memberkati tidak hanya dari satu sumber. Nah, itu pengumuman kita, jadi bagi yang terbeban saja. Lalu kemudian untuk berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang. Ya, nanti ada souvenir di belakang disiapkan sama tim ASER, boleh nanti diambil berupa gantungan kunci. Nah, saya rindu begini, gantungan kunci diberikan supaya Bapak Ibu selalu mengingat tempat ini. Dan puji Tuhan, kalau belum memiliki tempat untuk beribadah, bertumbuh bersama-sama, mari kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Yang mau katakan amin. Ya, silakan kita sama-sama, Pak saya mau ngikutin kegiatan, ada nanti nomor WhatsApp, silakan hubungi saya, mau masuk di komsel mana, atau bahkan mau pelayanan, kami sangat terbuka untuk kita semua melayani di tempat ini. Gitu ya, Pak saya bisa nyanyi, Pak saya bisanya itu keahlian saya Pak, parkir motor. Oh silakan. Karena kadang-kadang kalau kita lihat parkiran motor di bawah kacau juga kan begitu ya. Itu ya. Keahlian saya itu Pak, ya silakan. Kalau perlu saya belikan rompi yang di situ pelayan GBI parkir motor kan begitu, valet parkir motor. Gitu ya. Gitu. Karena sudah ada yang meminta sama saya beberapa anak muda, belikan Miki Kak, saya nanti yang jaga di bawah. Ada yang sudah beli gitu. Jangan belum saya belikan kan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau sama-sama kita bertumbuh di tempat ini dan beberapa kali datang silakan nanti berbincang-bincang bersama saya di belakang atau bersama tim ASER. Sama yang sama ASER di tim di belakang. Nah itu untuk yang baru pertama kali datang. Ya, kadang-kadang kalau kita manggil, yang pertama kali datang silakan berdiri, kadang-kadang malu. Makanya saya nggak panggil, gitu ya. Cuma nanti mengaku aja di belakang kan gitu supaya dapat souvenir, gitu ya. Souvenirnya gantungan kunci. Jadi kalau misalkan suatu saat jalan-jalan di mall, pernah ke gereja saya kan gitu ya. Gitu. Atau Anda melihat ada bulat-bulat mengkilat jalan di mall, itu saya berarti, gitu ya. Gitu. Karena jarang sekali yang punya penampilan seperti saya. Hanya ada beberapa orang di Indonesia, termasuk Deddy Corbuzier. Gitu. Oke, berikutnya yang sepanjang bulan Januari berulang tahun, saya panggil ke depan, sudah pasti pagi harus maju ke depan. Gitu kan? Yang berulang tahun sepanjang bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari, saya undang untuk maju ke depan, untuk nanti didoakan oleh Ibu Gembala di tempat ini, kita berdoa bersama-sama. Dan menerima souvenir. Nah cuman ada disclaimernya untuk souvenir. Souvenirnya baru dipesan. Karena kemarin musim liburan, jadi tukang souvenirnya ini libur juga ternyata. Jadi belum datang souvenirnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun maju saja ke depan. Kita punya rekamannya ibadah, nanti kita akan berikan begitu souvenirnya tiba. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi souvenirnya tetap ada. Kita kemarin souvenirnya kita mau rancangkan sebenarnya iPhone Pro Max begitu ya. Itu. Cuman setelah itu gereja ditutup nanti, kan gitu. Jadi nggak jadi yang itu, ya. Dosnya saja, dosnya juga enggak, ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang berulang tahun silakan maju ke depan. Saya undang dengan hormat, ayo. Maju saya ke depan, kita akan doakan. Ada lagi yang baru pertama kali datang enggak apa-apa, maju aja ke depan Pak. Saya baru pertama kali datang, saya agak malu. Aris. Mana Aris? Oh Aris nanti sore dia. Siapa lagi? Silakan maju ke depan. Kita akan doakan sama-sama. Enggak ada lagi. Ayo jangan malu-malu. Oke, kalau sudah saya undang dengan hormat Ibu Gembala untuk mendoakan. Ya, cuma berdua. Oke, mari kita sama-sama angkat tangan kita arahkan kepada. Ada lagi yang berulang tahun? Oke, kita angkat tangan kita arahkan kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pagi hari ini. Ibu Gembala berdoa. Berulang tahun. Haleluya. Ya, kita akan sama-sama berdoa untuk kedua kekasih kita yang berulang tahun hari ini dan kita mau doakan bersama. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur Tuhan sampai detik ini kami masih bisa menikmati kehadiran Tuhan.
Pemeliharaanmu kami bisa nikmati sampai detik ini Tuhan. Itulah yang menyebabkan kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allahku. Bahkan setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, kami percaya Engkau telah memberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, ditarik kembali dengan kasih Tuhan, sehingga kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu, dan kami telah menyampaikan semua isi hati kami kepadamu Tuhan. Dan kami menerima berkat dalam Engkau Tuhan, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekal, dan kehormatan sampai selamanya. Oke. Ya, jadi sebenarnya nanti tenang aja, bulan Desember dan bulan Januari belum diberikan. Ya, karena itu tadi tukang bikinnya libur gitu ya. Jadi harap bersabar, nanti begitu sudah ada sebenarnya kita akan putar rekaman kita siapa lagi yang sudah berulang tahun, dan kita akan distribusikan souvenir untuk yang berulang tahun. Nah, mungkin itu saja, ada lagi saya mungkin ada lupa, sudah lengkap ya sepertinya pengumuman dari gereja di tempat ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi saya minta semua untuk bangkit berdiri. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tegak, karena Kau Allah besertaku, aku ada. Besertaku, aku ada. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau ibadah kami dari awal, pertengahan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, sampai dengan saat ini selesainya, Engkau penyertaan-Mu sempurna sepanjang ibadah kami. Terima kasih buat berkat-Mu, berkat rohani yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu berlipat-lipat kali ganda, apa yang sudah ditabur, yang akan tuai. Berkati juga jemaat-Mu yang datang, yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu menjadi tanah yang subur, tumbuh di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah yang lebat. Kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan Yesus, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang memerintah negara kami. Berkati
urapi Tuhan, sehingga apapun yang keputusan yang mereka ambil, itu semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga seluruh jajarannya, dari pusat sampai dengan yang ke daerah Tuhan Yesus. Pemerintah daerah kami berdoa juga Tuhan, untuk Gubernur Sulawesi Selatan, untuk Wali Kota Makassar, juga untuk seluruh perangkat-perangkat pemerintahan yang ada di sekitar kami. Berkati kehidupan mereka Tuhan, kalau mereka sudah mengabdi untuk membahagiakan rakyat, untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu akan turun di kota kami, di tempat kami, di mana kami berada Tuhan. Kami juga berdoa buat tahun 2024, di mana kami memasuki tahun pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemilu kali ini berjalan dengan damai, dan damai sejahtera ada di Indonesia. Kami menolak segala roh-roh perpecahan, segala iri dengki, segala yang membuat kami terpecah, terpolarisasi. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus pagi hari ini buat pembimbing rohani kami, Ketua Sinode Bapak Ruben Ade Abraham, Bapak Basuki selaku Ketua BP dan Ibu Gembala di tempat ini, pakai dalam kehidupan pelayanannya, lebih dan lebih lagi di dalam masa tuanya, kebahagiaan, kesehatan turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai kehidupannya lebih lagi agar menjadi saksi buat kami semua. Urapi juga semua ketua hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, anak dan istrinya Engkau memberkati, mantu-mantunya Tuhan Yesus, adik kakaknya Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada dalam tugas kantornya, dalam tugas pelayanannya, berkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk Jemaat GBO Kumene yang saat ini yang menonton secara online di rumah maupun yang hadir saat ini, yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang sekarang saat ini sedang mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar. Yang merasa jalannya tertutup, pintu Engkau bukakan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin saat ini kami berdoa, mungkin ada Jemaat GBO Kumene yang saat ini dalam kondisi yang tidak enak badannya, yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa buat saudari kami Cerin yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa buat dimanapun yang menyaksikan, orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, berikan kesembuhan daripada ilahi turun di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat Jemaat GBO Kumene yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Yang saat ini mencari pasangan hidup, Kau berikan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Yang mungkin saat ini Jemaat GBO Kumene sedang liburan, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, lindungi, tutup bungkus dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami juga berdoa mungkin Jemaat GBO Kumene yang saat ini masih berada di kampung berlibur bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus tetap sertai mereka, pulang dari kampung maupun balik dari kampung, Engkau tetap menyertai Tuhan. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh program-program gereja yang sedang kami laksanakan. Biarlah program-program ini memang adalah daripada-Mu Tuhan. Sehingga saat kami menabur untuk pekerjaan nama Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami setelah ibadah di tempat ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mungkin yang akan jalan-jalan, kami yang mungkin akan berlibur, kami yang mungkin akan melakukan aktivitas, apapun aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sertai tuntun langkah kaki kami Tuhan, Engkau yang memimpin di depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini, yang telah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan mengawali setiap perjalanan hidup kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tinggallah Tuhan Yesus, hari-hari hidup yang katong rasa, dalam susah dan senang Tuhan ada perkato. Tuhan Yesus sungguh manis lawange, dan kebanyakan lain Tuhan Yesus. Hari-hari hidup yang katong rasa, dan susah dan senang Tuhan ada perkato. Tuhan Yesus sungguh manis lawange. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Paling baik, paling baik, paling baik. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Yesus baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik. Ayo para pelayan Tuhan, kita doa. Mari nyanyikan bersama-sama, Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa.